Waktu sudah menunjukkan pukul 8 lebih 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dina waddin. Wassalatu wassalamun ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ketua RW 02 Desa Duku Tengah, Bapak Mahmudin. Yang kami hormati Bapak Ketua RT 07 RW 02 Bapak Gustaji. Dan yang kami hormati Ketua Panitia Pemilihan Calon RT 07 Bapak Rohman dan juga tim 9-nya. Yang kami hormati tokoh masyarakat dan juga Bapak serta Ibu yang hadir pada malam hari ini. Dan terkhusus yang kami hormati kepada kedua calon kandidat Ketua RT 07 RW 02 Bapak Sustradara dan juga Bapak Dimas. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena sampai dengan detik ini kita semuanya masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun, sehingga dapat hadir di PASUP ini dalam rangka untuk ikut menyaksikan dan mendengarkan penyampaian visi dan misi dari calon ketua RT kita yang akan datang. Salawat serta salam Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga tetap diserahkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita kelak di yaumul kiamah mendapatkan syafaatnya. Amin. Allahumma amin. Hadirin yang kami hormati, perkenankan saya selaku pembawa acara pada malam hari ini membacakan susunan acara pada hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga adalah penyampaian visi dan misi dari calon ketua RT kita yang baru, dan akan diselingi dengan sesi tanya jawab atau dialog interaktif, dan yang keempat ditutup dengan doa. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan umul kitab Suratul Fatihah. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan pada malam hari ini selalu diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan diberikan hasil yang terbaik untuk kita semuanya. Amin. Biniyati liridholillahi taala wa taufiqihi wa rahmatihi wa nuri wa subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Amin. Dan menginjak acara yang kedua yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia Pemilihan Calon RT 07 RW 02 Desa Duku Tengah. Kepada yang terhormat Bapak Rohman, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ketua RW 02, yang terhormat Bapak Ketua RT 07, Bapak Kustaji, yang terhormat kedua calon kandidat RT 07 RW 02. Yang terhormat bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini untuk menyaksikan pemaparan visi dan misi
calon ketua RT mendatang. Pertama-tama kami ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kenikmatan dan kesehatan sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul di forum yang berbahagia ini. Kedua, selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita menuju jalan kebenaran. Bapak-bapak yang kami hormati, kami dari panitia untuk pemilihan Ketua RT 07 RW 02 telah melaksanakan tahap awal, yaitu penjaringan, yang mana sistem penjaringan ini adalah semua yang ber-KTP Duku Tengah dan berdomisili di Gria Permata Borobuduran mempunyai hak yang sama untuk dipilih. Dan alhamdulillah pada tanggal 4 hari Senin telah diadakan penjaringan tahap awal yang mana telah mengerucut kepada 5 kandidat. Karena ada sesuatu hal berhubungan dengan kesiapan dan kemampuan, maka ada 3 calon yang mengundurkan diri. Sehingga tinggal 2 calon yang mengikuti proses pemilihan ketua RT, yaitu Bapak Sustradara dan Bapak Dimas Bayu Sasongko. Sistem penjaringan itu dengan angket, jadi panitia door to door untuk sistem pemilihannya kita tunggu, dan hasilnya kita semua sudah mengetahui melalui grup di Gria Permata Borobuduran. Kami sebagai panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh warga Gria Permata Borobuduran yang ikut berpartisipasi untuk menyukseskan jalannya pemilihan ketua RT. Mungkin dalam perjalanan ada kekurangan, kami dari tim panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian sambutan dari saya mewakili panitia. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Rohman atas sambutannya selaku Ketua Panitia Pemilihan RT 07. Baik, untuk sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Ketua RT 07 RW 02. Kepada yang terhormat Bapak Gustaji, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua RW 02 Bapak Mahmudin, para tokoh, para sesepuh,
Gria Permata Buduran yang sangat saya hormati, Ketua pemilihan calon Ketua RT dan anggota yang saya hormati, terkhusus kedua calon Ketua RT yang sangat luar biasa ini, yang punya kesediaan yang luar biasa, dan saya terima kasih atas kesediaannya. Semoga nanti berjalan dengan baik, dan juga seluruh warga Gria Permata Buduran yang saat ini berada di Wasum maupun yang ada kepentingan belum bisa datang, tetap kita punya semangat, punya tujuan yang baik, dan semoga ini nanti berjalan dengan baik. Bapak Ketua RW yang saya hormati, bahwa memang masa jabatan Ketua RT secara aturan memang sudah berakhir ya. Cuman karena ada satu hal yang akhirnya masih ada waktu perpanjangan dan sebagainya, yang itu tentunya adalah otoritas pusat. Cuman di sini saya melaporkan Pak RW bahwa bagaimanapun juga lingkungan kita, lingkungan Gria Permata Buduran butuh sebuah penyegaran, butuh sebuah gebrakan baru yang lebih baik. Maka saya mengapresiasi dari warga untuk membentuk ataupun punya itikat untuk membentuk Ketua RT baru. Dari sinilah awalnya saya dengan dengan pemikiran yang positif saya saya tindak lanjuti, dan saya bentuk panitia ini, dan alhamdulillah sampai dengan saat ini berjalan dengan baik, berjalan dengan penuh demokratis. Dan perlu diketahui panitia ini terdiri dari beberapa blok. Dari setiap blok terwakili oleh 2 orang, satu orang akhirnya 9 orang, karena 9 blok, dan alhamdulillah diketuai oleh Bapak Rohmat, dan semuanya berjalan dengan demokratis. Dan sampai saat ini yang saya tahu, yang saya lihat juga yang diperbuat oleh teman-teman juga baik, secara demokratis juga, tidak ada hal yang ditutupi ya. Jadi semuanya berjalan dengan baik. Dan dari sinilah saya secara pribadi terima kasih kepada terutama para saudara-saudara yang muda-muda ini, yang penuh energi ini untuk membangun lingkungan kita. Tentunya setelah terbentuknya nantinya RT, ya tentunya kita sebagai warga juga harus punya kontribusi. Artinya jangan sampai RT nanti dibiarkan sendiri, berjalan sendiri, terus dikeloi, disalahno kan gitu ya. Kasihan nantinya ya. Jadi kalau kita sudah itikat baik untuk membangun lingkungan kita, mari sama-sama kita dukung dengan baik. Ya, ini sangat penting saya katakan di sini, karena kasihan nanti siapapun yang jadi kalau tidak didukung oleh warganya, kasihan nanti ya. Karena terus terang bahwa jabatan RT adalah jabatan sosial, mungkin nanti akan diterangkan oleh Pak RW ya. Yang jelas ya, nanti siapapun yang jadi ketua RT ibadahnya adalah ibadah sosial. Artinya siap mengorbankan segalanya ya, waktunya untuk kepentingan warga ya, perasaannya ya, macam-macam nanti. Tapi saya yakin
sangat yakin bahwa apa yang saudaraku berbuat nanti ya penilaian adalah Allah yang menilai. Ya, kalau kita sisi manusianya tetap aja ada salah, ada keliru, ada positif negatifnya. Cuman yang jelas harapan saya kedua kandidat ini nawaitunya adalah baik, maksudnya nawaitunya untuk membangun lingkungan kita ya. Dan saya di sini sekaligus memohon maaf atas nama pribadi dan kepengurusan yang lama, kemungkinan ataupun di dalam perjalanan jadi ketua RT ya, mulai dari paguyuban sampai sekarang ini mungkin tidak bisa mewadahi aspirasi dari bapak-bapak semua karena keterbatasan dan kekurangan saya secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena saya sadar dan sangat menyadari bahwa setiap pribadi tidak ada yang sempurna. Di sini saya hanya meletakkan pondasi saja. Artinya bagaimana pondasi itu baik sehebat apapun pondasi itu tetap akan tenggelam. Ya. Jadi pondasi itu meskipun kurang baik ataupun baik tetap akan tenggelam. Dan saya sadar di situ, maka saya secara pribadi nanti siapapun yang jadi akan saya support sebisa kita ya, karena kita menjadi warga, artinya siapa yang memajukan lingkungan kita tentunya adalah kita semua. Dan harapan saya karena judulnya adalah rukun tetangga, bagaimana dengan pendapat yang berbeda atau saling ide yang berbeda tapi tetap rukun. Kalau judulnya rukun tetangga terus gak rukun ini kan ya lucu ini nanti ya. Nah, eker tetangga kan. Itu aja dari saya, mohon maaf Pak RW. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ketua KPU. Nah, saya sebut KPU aja rodo keren nggih. Ketua KPU dan anggota nggih. Apa yang saudaraku lakukan lillahi ta'ala, Allah yang akan membalas. Saya sebagai ketua RT tidak bisa membalas apa-apa kecuali saya tetap berdoa agar semuanya diberikan kesehatan dan sukses lahir batin. Saya akhiri dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Kustaji atas sambutannya. Dan untuk sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh Ketua RW 02 Desa Duku Tengah. Kepada yang terhormat Bapak Mahmudin kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Wa qala aidzam al muslimul akhul muslim la yakhillu li muslimin idza ba'an aibun la yubayyinu. Al hadis au kamakol. Hadratil muktaramin, para sesepuh ingkang sangat kawula taati. Wabil khusus panjenenganipun Ketua RT 07 Bapak Kustadi beserta staf-stafnya yang saya hormati, Ketua Panitia Pemilihan Ketua RT 07 Bapak Rohman beserta staf-stafnya yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala
yang mana pada malam hari ini kula lan panjenengan sedaya saged kempal wonten mriki majelis ingkang penuh barokah niki. Kanthi sehat walafiat mboten keruhan suatu apapun. Sholawatuhu wasalamuhu tetap katur dumateng junjungan kita Nabiullah wan nabiyukum Nabi akhirul zaman nggih menika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karanten saking petunjuk bimbingan saha suri tauladan saking birola kula lan panjenengan sedaya hingga saat menika saged mangertosi pundi perkawis ingkang hak lan pundi perkawis ingkang batil. Pundi perkawis ingkang harus kita laksanakaken lan pundi perkawis ingkang harus kita tinggalaken. Para bapak, para ibu, para sedherek sedaya warga RT 07 ingkang sangat kula hormati. Dalu menika kula niki bingung. Apa sing tak omong kabeh pun diomong ketua panitia, pun dipoto omong Pak Kustadi selaku ketua RT. Di dalam acara pada malam hari ini penyampaian visi misi yang akan dilakukan oleh calon ketua RT kita yang akan datang. Nggih menika sinten niki namine? Bapak Sustradara kalian Bapak Dimas Bayu Sasongko sangat luar biasa. Sangat luar biasa untuk RT 7. Baru kali ini di desa kami bahkan di RW kami bahkan di desa kami pemilihan RT model kayak begini. Tepuk tangan untuk RT 7. Baru kali ini. Insya Allah model yang seperti ini saya akan adopsi di RW 02 di RT-RT yang lain, insya Allah. Karena ini adalah paling bagus dari RT 7, memberikan inspirasi bagi saya. Alhamdulillah, hidup KPU, betul hidup KPU. Para bapak, para hadirin, para sedherek sedaya ingkang sangat kula hormati. RT rumah tangga, kerukunan rumah tangga. Dalam artian panjenengan sedaya dalam arti memilih yang tadinya sudah dipimpin oleh Pak Kus sampai sekarang pun masih Pak Kus. Perlu diketahui panjenengan sedaya bahwasanya jabatan ketua RT 07 RW 02 itu sudah habis insya Allah tahun 2019 Pak ya. Nah, hingga saat ini belum ada instruksi dari pemerintahan daerah bahwasanya diadakan pemilihan ketua RT karena sekarang Pak model pemilihan ketua RT tidak bisa serta-merta kita laksanakan ujuk-ujuk. Harus menunggu petunjuk dari pemerintah daerah. Itu aturannya, Pak. Saya pun jadi ketua RW sudah habis, Pak, masa jabatan saya, Pak. Bulan 3 tahun 2001 sudah habis. Nah, tapi karena memang belum ada petunjuk dari pemerintahan daerah sehingga sekarang masih tetap melanjutkan estafet ini harus kita lanjutkan sampai menunggu dari keputusan pemerintah daerah. Ini dikarenakan karena pemerintahan daerah dalam hal ini langsung instruksi dari Menteri Dalam Negeri. Satu paket dari Menteri Dalam Negeri itu Pak, instruksinya bahwasanya dana 1 miliar yang digunakan untuk desa tidak diperbolehkan untuk kepentingan yang lain. Tapi berapa persen setelah dipotong untuk untuk proyek infrastruktur itu lebihnya adalah penanganan COVID. Hingga saat ini COVID masih ada Pak di Indonesia, bahkan di Sidoarjo masih banyak. Oleh karena itu untuk kepengurusan RT dan RW ini kiranya itu masih ditangguhkan. Oleh karena itu saya pun juga belum tahu kapan saya ini berakhir. Padahal saya sudah bulan 3 kemarin sudah habis. Kata-katanya dari pemerintahan desa kemarin saya sharing, bisa-bisa nyampe tahun 2024. Nah, oleh karena itu nanti yang menjadi ketua ketua RT 07, mohon maaf Pak ya, siapa nanti yang terpilih itu RT 07. Tepuk tangan. Siapa yang terpilih ketua RT 7. Harus siap-siap Pak. Siap-siap dalam arti apa? Siap-siap panjenengan sedaya nanti mboten kangge teng luar. Maksud saya rekomendasi panjenengan mboten kangge. Yang diperlukan adalah rekomendasi dari ketua RT yang lama. Dalam hal ini Pak Kustadi. Karena yang tercatat di desa, di kecamatan, di daerah adalah Pak Kustadi. Sudah saya terangkan ke panitia kemarin. Ternyata Pak Kustadi juga siap.
Akan tetapi yang perlu digarisbawahi Pak, RT niku abot Pak, nggih. Abot sampean kok siap dadi ketua RT niku. Pak Kus mawon pun belenger niki. Ayo kula takoni sampean, kok siap sampean? Ah, nek panjenengan dadi ketua RT Pak nggih ngapunten nggih. Kula niki ketua RT 2 periode Pak. Harus siap dicaci maki. Niku harus siap mental kita siapkan niku. Nggih, sampean apik mboten ketinggal. Tapi elek titik sampean dipahi dom pun mboten karu-karuan sampean kudu siap niku. Siap napa mboten calon-calon iki? Alhamdulillah, alhamdulillah nggih. Nggih, harus siap, harus siap. Nggih, harus siap panjenengan. Yang perlu saya beritahukan kepada ketua RT nanti yang terpilih, panjenengan dalam hal ini nanti menyampaikan visi dan misi. Panjenengan harus komitmen dengan visi panjenengan sedaya. Kedua-duanya harus, seandainya nanti yang terpilih siapa, itu harus komitmen dengan visi dan misi panjenengan. Karena apa? Visi dan misi panjenengan janji sampean kepada warga RT 07 ini. Dan begitu juga dari warga, siapapun jagonya, kalau nggak terpilih, kalau nggak terpilih jangan apatis. Siapa yang terpilih adalah RT kita. Nggih napa mboten? Nah, oleh karena itu kita dukung bersama-sama demi kebaikan RT 07 ini. Nggih napa mboten? Nah, kula nggih mboten panjang lebar anggen kula nyukani sambutan. Yang terpenting saniki BE kula derengaken sing semerap kula, nami kula Mahmudin Pak, Ketua RW 02. Nggih, kula perkenalaken. BE kula mriki sampean sapa nggih ya? Kula biasa mangkal ngene warkop niku sampean celuk Pak RW, oh semerap pun ngene. Alhamdulillah. Tapi Pak, saestu RT 07 adalah yang terbaik bagi saya. Oleh karena itu, kita pertahankan ini. Ini akan menjadi contoh, saya adopsi nanti di desa. Akan saya tularkan di RT-RT yang lain. Kula kinten sambutan kula cekap semanten, kula akhiri ihdinas siratal mustaqim wabil taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Mahmudin atas sambutannya. Baik Bapak Ibu hadirin yang terhormat, gini saatnya acara yang kita nantikan yaitu penyampaian dan pemaparan visi dan misi dari calon Ketua RT 07 RW 02. Dan sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Ketua RW bahwasanya jabatan RT adalah berat ya. Dan untuk itu sebelumnya perlu saya sampaikan kepada warga Bapak dan Ibu yang sebelumnya telah memberikan suaranya untuk saya sehingga terjaring ke dalam 5 besar ya. Perlu saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih atas kepercayaannya, akan tetapi saya mohon maaf karena masih belum bisa untuk memenuhi keinginan panjenengan semuanya. Terima kasih ya. Dan kita sekali mengingat pesan dari Bapak RW tadi bahwasanya sebagai ketua RT itu berat sekali, memang betul ya. Karena sebenar apapun tindakanmu, sebaik apapun perilakumu dan hidupmu, kebencian dari manusia itu pasti ada, apalagi sebagai ketua RT ya. Benar salah dirasani ya, makin aku mau. Baik, acara selanjutnya yaitu penyampaian visi dan misi. Dan untuk saat ini yang sesuai nomor urut, nomor 1 adalah Pak Sus Sutradara dan juga yang kedua Bapak Dimas. Untuk lebih fair atau lebih adil, nanti siapa yang akan maju lebih dahulu untuk menyampaikan visi dan misinya akan saya kasih 2 pilihan, nanti akan saya kasihkan kedua calon, nanti silakan dibuka dan silakan dibaca siapakah nanti yang akan maju untuk tampil lebih dulu ya. Tadi tidak harus urut nomor 1 yang ke 1 bukan ya.
Dan kemudian nanti ada sesi tanya jawab ya. Baru saya sampaikan juga bahwasanya sesi ini adalah hanya untuk dialog interaktif, hanya bertanya ya. Tidak ada sesi untuk saling berdebat, apalagi saling menjatuhkan ya. Boleh kita mengkritik calon ketua RT karena memang kita biasanya hobi ngeritik ya, tapi kadang solusi nggak ada. Itu pasti ya, aku sudah ngelakuin soalnya ya. Senang tuh yang kritik soalnya ya. Tapi takutnya apa solusi baru bikin embuh. Untuk itu kedua calon harus siap mental, siap semuanya ya, yang disampaikan Bapak RW tadi betul ya, karena sebenar apapun kita jalankan, sebaik apapun apa yang kita lakukan pasti ada celahnya ya. Baik, ini saya sampaikan juga waktu durasi ya. Durasi nanti ada waktu kurang lebih 5 menit untuk menyampaikan visi dan misinya. Dan nanti ada sesi tanya jawab akan dipandu oleh moderator Bapak Mas Duki, yang mana temanya nanti adalah yang pertama bagaimana rencana lingkungan ke depan, dan juga yang bagaimana rencana keamanan ke depan, kemudian bagaimana rencana pengelolaan administrasi. Untuk itu saya sampaikan juga kepada Bapak Ibu bahwasanya ruang lingkup pertanyaan yang akan Anda sampaikan adalah dibatasi oleh ruang lingkup 3 hal tersebut. Jadi tidak ada pertanyaan yang menyimpang dari ruang lingkup yang telah kita tentukan ya. Kita kesepakati bahwa pertanyaan panjenengan dibatasi oleh ruang lingkup ketiga hal tersebut. Tadi tidak ada sekali lagi untuk memojokkan, untuk berdebat, tidak ada. Karena kita akan cut kalau ada yang bertanya untuk memojokkan dan menjatuhkan satu sama lain. Karena ini semuanya adalah untuk kebaikan kita semua. Oke? Dan juga apapun yang disampaikan Pak RW tadi betul, bahwasanya siapapun yang terpilih tetap kita dukung. Ya, seperti juga disampaikan oleh Pak Kustaji tadi, siapapun yang terpilih kita dukung, jangan diolok-olok ya, karena yang kita mau karenanya ada pembaruan. Untuk itu yang nanti yang terpilih kita dukung, kita semangati, kita bantu, apapun itu adalah semua untuk kebaikan dan kemajuan GBB, kerukunan antar tetangga khususnya, dan kerukunan bermasyarakat pada umumnya. Baik, untuk menyingkat waktu, langsung saya sampaikan 2 pilihan ini, silakan dibaca oleh Bapak Sus dan Bapak. Sudah ada pilihan dan silakan untuk dibaca ya. Terserah mau ambil yang mana. Kertasnya sama tapi isinya beda. Jantungnya deg-deg ya. Silakan dibaca. Kasih mic Pak Mas Duki. Dibuka dulu supaya adil ya, tidak harus urut. Wajib dibaca. Monggo dibaca. Wajib dibaca. Ditujukan ke warga. Saya dulu ya. Iya. Coba Pak Sus. Oke, silakan. Iya, seru kan ya? Body fair ya. Ya. Oke Pak Mas Duki, dipersilakan untuk nanti setelah visi misi nanti langsung ke sesi pertanyaan ya. Silakan Bapak Dimas untuk tampil ke depan. Dan juga saya sampaikan Pak Dimas sebelumnya, untuk supaya lebih mengenal calon RT kita, untuk itu dipersilakan untuk memperkenalkan detail nama, asal usul, barangkali juga pernah sukses di organisasi, silakan diberikan ke warga supaya kita semua tahu kira-kira nanti yang awalnya milih Pak Sus, setelah ada penyampaian visi misi barangkali pindah ke lain hati. Iya. Ternyata si ini lebih oke, si ini lebih oke. Tapi tetap kita semuanya adalah untuk GBB. Ya, nanti tidak ada istilah kalah dan menang ya. Semuanya menang karena semua untuk kebaikan kita bersama ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.
Matur nuwun Pak Rupin. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 02 Desa Duku Tengah. Yang saya hormati Bapak Ketua RT 07 RW 02. Yang saya hormati Bapak Ketua Panitia pemilihan RT 07 RW 02. Dan yang saya hormati Bapak Tokoh Masyarakat Perumahan Gria Permata Buduran. Yang saya hormati Bapak dan Ibu undangan yang hadir pada acara malam ini, yaitu penyampaian visi misi untuk calon Ketua RT 0702 Gria Permata Buduran. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta nikmatnya sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama di acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya juga tidak lupa menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada panitia maupun tim anggota panitia untuk pemilihan Ketua RT 07 RW 02 ini yang telah melaksanakan proses dari awal sampai dengan hari ini berjalan untuk kegiatan penyampaian visi misi ini. Serta saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh warga Gria Permata Buduran karena telah ikut berpartisipasi dalam kegiatan atau pemilihan calon ketua RT ini. Karena dengan partisipasi Bapak Ibu warga Gria Permata Buduran, budaya demokrasi yang ada di perumahan ini bisa dilaksanakan dengan baik. Dan alhamdulillah pelaksanaan itu dapat berjalan lancar sampai dengan kegiatan malam ini. Mungkin yang saya hormati Bapak Ibu perkenankan untuk saya untuk menyampaikan visi misi yang akan saya sampaikan nanti atau yang akan dilaksanakan atau setelah pelaksanaan pemilihan ini. Mohon izin Pak Dwi untuk visi misinya. Visi saya untuk Gria Permata Buduran ini adalah terwujudnya kerukunan hidup antar warga yang dilandasi dengan akhlak mulia dan toleransi bersama, kebersamaan yang harmonis, aman, damai dan sejahtera. Kemudian untuk misi pertama adalah menjalin kerukunan antar warga, umat beragama dan bernegara. Kedua, menjalin kerjasama dan menjaga dan memelihara kebersihan dan lingkungan. Ketiga, santun dalam menghadapi suatu persoalan yang dihadapi dari internal maupun eksternal. Bersifat objektif dan transparan dalam pengelolaan administrasi. Kemudian yang kelima adalah memanfaatkan keinginan warga dalam berbagai kegiatan sosial. Memfasilitasi keinginan warga dalam berbagai kegiatan sosial. Dan yang terakhir adalah meningkatkan mutu pelayanan warga dalam hal administrasi kependudukan. Karena memang tugas RT sesuai permen kalau tidak salah ataupun perda itu adalah memang salah satunya yang paling penting adalah memfasilitasi warga masyarakat dalam pelayanan warga terkait administrasi kependudukan yang itu nantinya membantu RW dan dilanjutkan ke desa seperti itu. Mohon izin untuk moderator, apakah ini langsung ke enggak. Mungkin berikut visi dan misi untuk pemilihan RT ini yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Taure malah ya. Nggak bondo maring ini ya. Demikian tadi
penyampaian visi dan misi kandidat nomor urut 1 yang pertama tampil Bapak Dimas Bayu Sasongko. Dan selanjutnya saya panggil Bapak Sutradara untuk menyampaikan visi dan misinya. Podo dure Mbak aku. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Ketua RW 02 Desa Duku Tengah, yang terhormat Ketua RT 07, yang terhormat Panitia KKP yang saya banggakan, dan yang terhormat seluruh warga Gria Permata Buduran yang telah hadir di sini untuk menyaksikan pemaparan visi dan misi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, di mana beliau adalah suri teladan buat kita semua. Perkenalkan, saya Sutradara. Saya berada di sini membawa amanat dari warga melalui proses penjaringan pemilihan Ketua RT 0702. Semoga nanti apabila saya diberi amanat yang lebih besar lagi menjadi Ketua RT, saya akan jalani dengan penuh rasa tanggung jawab sebagai bentuk pengabdian. Mungkin itu sambutan dari saya. Selanjutnya langsung ke pemaparan visi dan misi. Monggo Pak Dwi. Visi saya adalah membangun lingkungan GPB rukun, aman, maju, dan sejahtera. Untuk misi, James Bond 07 maksudnya ya. Luar biasa. Tampil beda. Dasi kupu-kupu. Kulo lanjut nggih. Untuk misi pertama, warga dan pengurus RT yang terintegrasi. Berikutnya, transparansi pelaporan baik keuangan maupun data. Selanjutnya, perbaikan sistem organisasi dan struktural. Yang keempat, kesejahteraan warga dalam hal agama, sosial, lingkungan, dan keamanan. Selanjutnya, untuk mencapai visi melalui misi, berikut saya persiapkan program-program kerja yang akan saya jalankan apabila saya diberi amanat menjadi Ketua RT 07 RW 02. Program kerja yang pertama, warga dan pengurus RT yang terintegrasi, menjalin komunikasi terbuka dengan warga. Kedua, pengurus RT adalah perwakilan tiap blok, di mana nanti yang duduk ataupun berada dalam pengurus ke-RT-an adalah semua dari blok diambil minimal 22. Selanjutnya, pengaktifan Karang Taruna dalam rangka merangkul generasi muda GPB. Yang terakhir, pengurus RT dan warga akan aktif bersama dalam kegiatan-kegiatan sosial bermasyarakat. Lanjut. Untuk program kerja yang kedua, transparansi pelaporan keuangan dan data. Pelaporan iuran atau keuangan langsung setiap bulan kita sampaikan. Berikutnya, membuat sistem modern berbasis aplikasi atau online yang nantinya dapat diakses oleh semua warga setiap waktu. Lanjut.
Untuk program ketiga, program kerja yang ketiga, hilang. Perbaikan sistem organisasi dan struktural, pembuatan tata tertib perumahan yang berlandaskan atas Pancasila dan Undang-Undang 1945 yang sesuai dengan dasar negara Republik Indonesia. Berikutnya, pembuatan struktural organisasi yang jelas sesuai tugas dan tanggung jawab setiap seksinya. Selanjutnya, bersama-sama merumuskan mekanisme tata cara organisasi, baik organisasi inti kepengurusan RT maupun organisasi kecil yang mencakup PKK, Dasawisma, Karang Taruna, pengurus mushola. Demikian visi dan misi yang bisa saya sampaikan. Ada satu hal yang perlu kita ketahui bersama dalam mewujudkan visi dengan menjalankan misi melalui program kerja yang sudah saya paparkan tadi. Mari kita berpegang pada prinsip-prinsip dasar. Yang pertama, perencanaan yang matang. Kedua, penganggaran keuangan yang terukur sesuai dengan kemampuan kita. Yang berikutnya, pelaksanaan kerja yang bertanggung jawab. Selanjutnya, pelaporan hasil dari kerja secara transparan. Dan yang terakhir dan yang terpenting adalah hasil yang bisa kita rasakan dan manfaatkan kepada seluruh warga Gria Permata Buduran. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk visi dan misi. Semoga kita semua diberkati Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penyampaian visi dan misi dari Bapak Sutradara. Baik, untuk selanjutnya monggo Bapak Mas Duki selaku moderator untuk sesi dialog interaktif atau tanya jawab. Silakan untuk disampaikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Tadi visi dan misi dari kedua calon saya kira semuanya sangat bagus dengan model masing-masing yang berbeda ya. Tadi dari Pak Sus dengan polanya yang seperti itu, Pak Dimas yang luar biasa, saya kira semuanya punya program yang sangat bagus. Ya ini berikutnya ini adalah detailnya ya, detailnya nanti bagaimana sih langkah-langkahnya. Ya di sesi inilah nanti panjenengan bisa bertanya ya, bertanya lebih detail lagi ya, boleh ya bertanya. Tetapi tentunya tetap ada aturannya ya, ada aturannya. Tadi sudah disinggung sama Pak Rupin ya. Pertanyaannya nanti yang bertanya harus jelas singkat. Kalau yang bulet, nek bulet tak cut ya. Pokoknya jelas singkat 1 menit ya waktunya bertanya. Lebih dari itu nanti tak potong ya. Wes pokoknya singkat jelas ya. Yang kedua nanti yang ditanya, jawabnya juga harus sama ya, singkat, jelas, gak bulet. Tapi yang jawab nanti kita beri waktu maksimal 3 menit. Ya maksimal 3 menit jawabannya ya. Gak oleh geramjang kondinti, tambangku gak paham ya. Jadi pokoknya jawabannya juga jelas dan singkat, maksimal 3 menit. Yang bertanya maksimal 1 menit. Dan tidak boleh bertanya tentang pribadi ya. Pak sampean itu asli ini bojone piro? Enggak oleh ya, itu rahasia ya, pribadi enggak boleh ya. Yang seperti itu enggak boleh ditanyakan ya. Pokoknya kaitannya dengan lingkungan ya. Kira-kira sampean kok pengen nambah tangga? Oh enggak oleh ya, enggak boleh ya. Oke, ya yang kedua ya, tadi udah saya sampaikan ya. Jadi pertanyaan harus singkat. Kalau pertanyaan bulat ya, ini aturannya ya. Nanti moderator berhak untuk mengkat dan mengganti ke pertanyaan yang lain. 1 calon nanti diberi waktu bertanya pertanyaan untuk 2 orang ya, 2 orang yang bertanya. Ya. Nanti kalau waktunya cukup atau lebih nanti baru kita tambah. Tapi kalau sudah waktunya cukup karena maksimal cuma 5 menit ya, berarti tidak kita tambah lagi ya.
tanya ke calon berikutnya ya. Jadi ini ada tiga hal penting yang ada di lingkungan kita yang mau kita tanyakan ya. Sudah paham Bapak Ibu ya? Oke, silahkan disiapkan pertanyaannya ya. Insya Allah tadi kan sebagian sudah muncul ya. Maksudnya apa sih yang mau disampaikan? Yang pertama yaitu tentang lingkungan ke depan. Mungkin Pak Rupin bisa Pak siapa dulu nanti yang harus menjawab ini. Oke, Bapak Ibu, silakan dipersiapkan, dipikir dulu ya. Dipikir dulu, Pak Duki bilang yang singkat dan simpel tapi berbobot pertanyaannya. Ya. Tentunya dilarang menyimpang dari topik atau batasan yang kita batasi, yaitu mengenai yang pertama adalah tentang lingkungan. Tentang lingkungan, GBB Pak Rupin kedepannya. Ya. Oke. Silahkan disiapkan Langsung dulu, saja boleh. yang mau bertanya, monggo angkat tangan. Orangnya siapa? Oh nanti setelah tanya jawab itu dulu ya. Nanti ada yang menanyakan, nanti saya tanya dulu ini. Siapa dulu jawab ya? Siapa yang mau bertanya lebih dulu? Silakan. Oke, Bapak Dua. Rohman maju ke depan. Pak Rohman, silakan. Oh situ ya wes, situ ya. Situ ya mic-nya ya. Wis kenal, tunggu ya. Pak Rohman, monggo Pak Rohman, singkat Pak Rohman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung Bapak moderator nyuruh singkat, padat dan terukur, maka pertanyaan pertama yaitu mengenai lingkungan. Saya minta di breakdown spesifik tentang pembangunan lingkungan, tentang kebersihan lingkungan, dan termasuk tentang tata tertib. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Rohman ya. Baik, Satu lagi, jadi minta di breakdown ya dari lingkungan tadi ya, secara spesifik. Yang kedua, mungkin berikutnya, monggo Pak Rupin. langsung dijawab atau gimana? Langsung dijawab aja, Dijawab, biar boleh. nggak lupa ya. Oke. Oke, silakan. Pertanyaan Nanti dari Paman nanti akan dijawab kedua calon kandidat. menjawab, Untuk itu ya. siapa yang akan lebih dulu menjawab akan saya undi lagi. Ah. Monggo dibuka lagi. Monggo supaya adil ya. Silakan dibaca. Siapa yang duluan jawab? Iya. Itu kan saya duluan. Oke. Saya dulu ya. Oke. Monggo, Pak, silahkan. Monggo Pak Sus. Baik, Silakan terima menjawab. kasih. 3 menit Pak Sus waktunya. Berapa? 3 menit. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Ngapunten niki le dijawab campur basa Jawa mboten napa-napa ta? Bebas Pak. Pokoknya yang kita tahu bahasanya. Oh, ngoten nggih, nggih. Matur nuwun, matur nuwun. Pertanyaannya mengenai lingkungan ke depan harus seperti apa secara spesifik ya. Baik. Pertama, sebelum kita mengkonsep atau menggambar sesuatu hal, pasti kita harus kaji ulang apa-apa yang ada di dalam lingkungan kita. Jadi, setelah nanti dievaluasi, kita membuat program di mana nantinya itu untuk lingkungan. Yang pertama, untuk masalah kebersihan. Yang jelas, nantinya akan saya program bentuk kerja bakti secara rutin, entah 1 bulan 2 sekali, 2 bulan sekali, atau 3 bulan sekali, sesuai dengan kesepakatan pengurus. Yang berikutnya, masalah sampah, itu juga nanti akan dikaji ulang untuk tertibnya pengambilan sampah sehingga lingkungan kita bisa bersih. Terus untuk pembangunan, kembali lagi kita lihat, kita evaluasi mana-mana yang perlu kita jaga, mana-mana yang perlu kita perbaiki, dan mana-mana yang perlu kita bangun baru. Yang jelas, untuk sementara ini gambar yang terdekat adalah perawatan ataupun pembangunan ulang yang ada di sini melalui 1 menit lagi, Pak. yang ada di Fasum. Yang jelas kita optimalkan Fasum yang ada di tengah ini, Fasum yang ada di belakang sana. Selanjutnya mungkin kalau sekiranya kita sudah siap melangkah lebih jauh, kita bisa membuat program-program berikutnya melalui pembangunan-pembangunan. Akan tetapi saya tidak bisa jelaskan di sini karena nantinya secara spesifik untuk
ke hal yang itu kita bicarakan dalam kepengurusan. Sekian, terima kasih. Terima kasih, kita kasih aplaus dulu ya. Luar biasa jawabannya. Saya kira sudah jelas ya, dan tidak boleh ditanya lagi, dikejar ya. Oke, monggo silakan. Berikutnya Pak Dimas ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan yang telah disampaikan dari Pak Man terkait perencanaan ya untuk lingkungan. Mungkin untuk perencanaan lingkungan ke depannya seperti apa untuk perumahan Gria Permata Buduran ini, saya coba mengutip dari Perda daerah ya, di situ menggunakan 6 asas ya, antara lain asas partisipasi, kemudian demokrasi, gotong royong, transparansi, akuntabilitas, dan untuk kepentingan umum. Yang saya maksud di mana partisipasi adalah nantinya untuk pembangunan lingkungan itu melibatkan seluruh warga dalam pelaksanaan kegiatannya. Kemudian untuk demokrasi adalah untuk memenuhi aspirasi masyarakat terkait pengembangan atau pembangunan atau perencanaan yang lainnya, nanti memenuhi aspirasi masyarakat atau aspirasi dari warga Gria Permata Buduran. Mohon maaf, selanjutnya untuk gotong royong yang pasti selain kita menjalin silaturahmi antar warga, nantinya untuk pelaksanaan perawatan kegiatan lingkungan mungkin kita bisa mengagendakan kerja bakti sesuai yang disampaikan Pak Sus sebelumnya. Jadi budaya gotong royong, kerja bakti bersama nanti kita jadwalkan secara periodik ya. Kemudian untuk transparansi, yang pasti untuk transparansi setiap pembangunan atau perencanaan ke depannya itu kita mencoba untuk transparan mulai dari perencanaan. 1 menit lagi Pak nggih. Nggih, siap Pak. Mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian penatausahaan, evaluasi, dan laporan. Yang terakhir adalah asas kepentingan umum. Jadi untuk perencanaan ke depannya kita musyawarah mufakat yang pasti untuk ke depannya untuk kepentingan umum bukan kepentingan golongan atau pribadi. Mungkin sekian jawaban dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Perencanaannya saya kira dua-duanya sangat bagus sekali ya. Tinggal nanti implementasinya ya apa ya, gitu aja ya. Oke, berikutnya pertanyaan masih ada 1 tentang lingkungan. 1 lagi, silakan. Mungkin dari ibu-ibu. 1 orang lagi. 1 orang lagi. Untuk bertanya. Karena setelah ini nanti akan rehat dulu. Ya, oke. Silakan ibu-ibu. Mungkin ada, kalau enggak ada ya bapak-bapak lagi. Ya. Monggo yang mau bertanya. Mumpung ada kesempatan untuk bertanya kepada calon kandidat. Tadi nanti supaya di kemudian hari tidak ngerundel. Aku jadi katakan ngono, izin aku. Kalau nggak berani bertanya secara langsung bisa ditulis, nanti saya bacakan. Boleh ditulis, boleh ya. Ono sing wedi, ono sing wedi nyekel mic. Ono sing wedi nyekel mic. Iya. Monggo. Yang malu-malu kucing ya, mau bertanya monggo ya. Bapak Haji, monggo Pak Haji ya. Monggo Pak Haji. Oke, silakan. Dan masih tetap di ruang lingkup mengenai lingkungan Pak Haji. Terima kasih. Cek. Singkat 1 menit. Kalau di lain topik boleh, ya. Ini kan topik satu pertanyaan ya. Tapi nanti kita utamakan yang lain belum bertanya dulu ya. Kalau enggak ada, boleh tanya lagi. Boleh tanya lagi ya. Ya. Okay. Panitia boleh nanya Pak, panitia. Panitia boleh. Bebas karena panitia, ya, semuanya boleh. Bahkan panitia pun juga warga kita Pak ya. Kus pun juga boleh karena semua warga ini, semua bebas, nggih. Monggo. Oke, selamat malam. Perkenalkan saya Aji Pak, mahasiswa dari Blok C Pak. Saya mau tanya mengenai visi ya tadi ya. Dua-duanya menulis tentang kata sejahtera.
Pangapunten Pak sebentar. Haji. Iya, lingkungan, lingkungan, ya Pak. kan? Maksudnya itu lingkungan kan berkaitan dengan kemajuan dan kesejahteraan, betul ya? Tutup poin Pak, pertanyaannya langsung aja. Nah, Singkat. bagaimana Anda menjelaskan tentang lingkungan yang maju dan sejahtera itu? Terima kasih. Monggo tadi yang sudah menjawab duluan Pak Sus, sekarang ganti langsung Pak Dimas yang duluan. Terima kasih Pak Haji atas pertanyaannya. Pertanyaannya tentang kesejahteraan masyarakatnya di konteks lingkungan. Mungkin saya tidak bisa menjawab terlalu spesifik ya, jadi tetap mengacu kepada konsep pengelolaan lingkungan itu sendiri yang diawali dari perencanaan seperti itu, kemudian mungkin pelaksanaan ataupun di dalamnya ada penganggaran, kemudian setelah itu tetap penatausahaan atau mungkin administrasi yang baik, kemudian nantinya diakhiri dengan laporan dan pertanggungjawaban terkait kesejahteraan itu sendiri. Apabila nantinya perumahan Gria Permata Buduran itu dikelola dengan manajemen yang baik, insya Allah nanti ke depannya seluruh masyarakat atau warga Gria Permata Buduran akan sesuai dengan visi yang tadi yang disampaikan. Mohon maaf sebelumnya karena saya tidak bisa merinci terlalu spesifik terkait pertanyaan dari Pak Haji itu sendiri. Mohon maaf apabila jawaban saya kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira sudah sangat berbobot ya jawabannya ya, dan tidak boleh dikejar lagi ya. Berikutnya adalah jawaban dari Pak Sus. Monggo kami bersama Pak Sus. Waktunya cuma 3 menit, singkat dan jelas. Ya, 1 menit wes, apa? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana kedepannya lingkungan yang berorientasi pada kemajuan dan kesejahteraan ya. Seperti yang disampaikan Pak Dimas, kita juga tidak bisa secara spesifik langsung menyampaikan. Cuman ada sesuatu ataupun wacana-wacana kedepannya, dan itu pun kalau memungkinkan. Dalam arti maju, kita bisa berkontribusi lebih kepada desa. Dalam artian apa? Kita bisa memajukan lingkungan kita, berikutnya itu yang selanjutnya bisa kita berkontribusi lebih kepada desa. Dalam arti kalau di sini nanti kita sudah bisa maju, nanti kita bisa ikut memajukan desa Duku Tengah. Itu pun kalau memungkinkan. Yang berikutnya masalah kesejahteraan. Kembali lagi, bila saya jawab langsung saya tidak bisa. Akan tetapi kembali lagi ada wacana, itu pun kalau memungkinkan, dan itu pun harus sesuai dengan kesepakatan warga untuk membuat suatu rancangan ke arah kesejahteraan. Jadi secara spesifik kembali lagi mungkin tidak bisa saya sampaikan, cuman hanya wacana-wacana yang nantinya kalau memang sekiranya bisa kita pertimbangkan, bisa kita laksanakan melalui perencanaan yang matang, pengurus maupun warga, insya Allah bisa diwujudkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Sus, luar biasa jawabannya ya. Dua-duanya sangat luar biasa dan hebat sekali ya. Mudah-mudahan nanti ini saya yakin ya siapa yang terpilih nanti calon ini RT ini akan semakin maju lagi ya. Kita dukung bersama ya keduanya ya. Baik, ini masih ada waktu ya untuk yang mau bertanya. Monggo silakan. Siapa lagi? Untuk ruang topik yang sama ya, topik yang sama. Untuk ruang lingkungan silakan. Ruang tentang lingkungan silakan. Ini ibu-ibunya enggak nanya Pak Rubin. Pertanyaan ibu-ibu belonjomu tambah no. Oh iya. Tekan bapak. Nggak ada, kalau nggak ada baik saya lanjutkan kalau nggak ada. Barangkali dari ibu-ibu yang bertanya mengenai lingkungannya ke depan bagaimana, tanya ke calon ketua RT, monggo. Iya. Ini tanyanya kepada Pak Sus sama Pak Dimas ya, bukan kepada Bapak ya. Monggo. Nek tanya Bapak nanti tanya blonjoi piro Pak, tambahi tangga.
Baik, kalau nggak ada Pak Mas Duki Ya, dilanjut saya ke lanjutkan topik kalau berikutnya. tidak ada kepada topik yang kedua ya. Ini ya, topik yang kedua. Ada. Oh, masih ada. Madi, Monggo, monggo. silakan. Kasih mic-nya. Habis ini Pak Ripai atau Pak Adi siap-siap ya? Kita lihat sebentar ya. Biar nggak tegang ya. Siapa yang bertanya? Siap Pak Anu siapa jenenge Pak Sodik? Diperkenalkan dulu yang bertanya namanya siapa? Ya, dari blok apa? Dari blok apa? Dari partai apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budian, perwakilan Pak Dian dari Blok G8. Mau bertanya, seandainya siapapun yang terpilih nanti jadi RT, saya mau tanya, jika suatu saat nanti ada program kerja Pak RT, apapun itu ya nanti, terus ada salah satu warganya yang tidak setuju sama program kerja atau tidak mematuhi peraturan yang program kerjanya Pak RT ya, gimana caranya Pak RT menghadapi warga yang seperti itu? Terima kasih. Ya, ini pertanyaannya agak luas tetapi masih berkaitan di lingkungan ya, Ya, kayaknya ya. nggak apa. Oh, kok Saya rasa cocok lingkungannya ya opo Pak RT ya. Nah. mewakili unek-unek yang lain kayaknya ini ya. Nah, cuman yang lain izin ya. Ya, terima kasih Bu Dian atas pertanyaannya. Monggo Bapak. Berarti Ketua sekarang Ketua siapa? RT. Pak, Pak, Pak tadi Sus ya? Pak Sus sekarang Pak Sus. Sekarang monggo. Pak Sus jawab dulu. Monggo Pak Sus, kami persilakan. 3 menit singkat dan jelas. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebelum kita membuat program seperti yang sudah saya paparkan di program kerja, itu kan melalui mekanisme atau melalui aspirasi dari warga. Jadi selama proses kita membuat tata tertib ataupun program-program dari KRT-an, mutlak dari aspirasi warga. Artinya apa? Kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa kesepakatan pengurus ataupun dari masukan warga. Berikutnya, seumpama program itu kita laksanakan dan kembali ada salah satu warga mungkin yang tidak berkenan dengan program itu, yang jelas jika saya sebagai RT nggih ngapunten tak parani ya, tak omong gena-gena. Saya jelaskan maksud dan tujuan program itu. Akan tetapi saya rasa kalau program itu kita buat dengan yang sudah saya jelaskan tadi, perencanaan yang matang, penganggaran yang terukur, pelaksanaan yang bertanggung jawab, pelaporan yang transparan dan hasilnya bermanfaat buat kita semua, insya Allah hal itu tidak terjadi. Terima kasih. Terima kasih Pak Sus jawabannya. Ini jawab Pak Sus ya. Berikutnya Pak Dimas, monggo jawabannya. Terima kasih atas 3 menit Pak Dimas. Siap. Terima kasih atas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait pertanyaan yang disampaikan tadi terkait program kerja, seperti yang sebelum saya sampaikan, program kerja pasti diawali dari perencanaan dan di situ ada partisipasi warga. Partisipasi warga berarti seluruh warga punya hak untuk menyampaikan atau pendapat pada program kerja tersebut. Kemudian pada program kerja tersebut juga menganut asas kepentingan umum. Jadi bukan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau kepentingan tertentu seperti itu. Apabila dalam program kerja tersebut yang sudah dilandasi dari beberapa asas dan kita sudah menetapkan keputusan tersebut, seandainya ada 1 atau 2 warga yang kurang setuju, mungkin memang kita mungkin berusaha untuk pendekatan secara persuasif ya, mungkin kita diajak bicara karena memang RT mempunyai tugas untuk menerima aspirasi warga. Apabila memang ada beberapa hal yang memang kurang berkenan atau memang dasar-dasar atau dasarnya memang perlu dipertimbangkan kembali, mungkin bisa diambil nanti kebijakan di kemudian hari. Itu pun atas musyawarah ya, kembali ke musyawarah, karena
program kerja itu bukan untuk 1-2 orang, tapi untuk seluruh warga. Jadi mungkin pendekatan persuasif, disampaikan kendalanya kenapa, baru kita ambil solusi bersama warga. Mungkin seperti itu dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya sudah klop ini dua-duanya ya. Ini kayaknya apa? Cara jawabnya juga kayaknya jawabannya juga sip ya. Enggak deh, ngerepek lah nek sekolah ya. Jadi luar biasa ya. Saya kira untuk yang topik yang pertama sementara saya anggap cukup ya. Jadi sebelum topik yang kedua ini kayaknya perlu repat baru. Rehat dulu Pak Rubin ya. Apakah langsung untuk topik berikutnya atau rehat sebentar? Langsung, Topik monggo. langsung berarti mintanya Pak Robi, Pak Rifai senengin lo langsung ya Pak. Oke. Kak seneng Monggo istirahat sih. untuk topik berikutnya Pak. Ya, yang kedua, topik yang kedua itu tentang keamanan ya, tentang keamanan. Bagaimana sih keamanan ke depan biar nanti lebih sip lagi keamanannya ya. Apa ditukoni seragam kayak sing anyar wingi ya. Biar semangat ya. Atau yang lain. Monggo ya. Kita buka pertanyaan yang pertama. Silakan, mungkin yang belum pernah bertanya dulu ya. Dari ibu-ibu dulu boleh ya, nggak harus bapak isik ya, ibu isik boleh ya. Baik, untuk ruang lingkup kali ini adalah mengenai keamanan di monggo GBB. ya. Bagaimanakah sistem keamanan yang akan diberikan oleh calon ketua kita? Monggo, barangkali ada yang bertanya, yang belum bertanya, kasih kesempatan. Pak Rifai. Oh, monggo ibu-ibu, monggo silakan. Ibu dhisik Pak Rubin saiki Pak Rubin ya. Kudune ngono. Iya. Aku Monggo Bu ya. 1 menit jelas. Pak cepet Dan. deh Pak 1 menit. Senengane sowi ngono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para bapak calon ketua RT yang baru, saya mau menanyakan tentang keamanan di GPB. Mengingat GPB ini kan sudah one gate system ya. Tapi untuk keamanannya saya rasa masih jauh dari kita harapkan, dari ekspektasi saya. Bagaimana cara mengontrol keamanan termasuk keluar masuknya orang bukan warga GPB, termasuk kayak penjual keliling atau warga-warga asing yang ada kepentingan untuk ke GPB, karena selama ini saya lihat itu lost control kayaknya Pak ya. Sekian, terima kasih. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira pertanyaan sudah sangat jelas nih. Monggo, berarti sekarang Pak Dimas dulu Pak yang Dimas. menjawab. Monggo Pak Oke. Dimas, 3 menit waktunya. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan terkait keamanan. Untuk keamanan, karena Gede Permata Buduran kan kurang lebih kita sudah berjalan sekian tahun lamanya ya. Terkait program keamanan ke depannya adalah yang pasti kita harus melakukan monef terlebih dahulu, yaitu monitoring dan evaluasi yang berjalan saat ini seperti apa. Dari monef itu mungkin saya bisa nantinya bisa disimpulkan oleh pengurus seperti apa setelah dimonitoring, kemudian dievaluasi, kurang lebih antara lain mungkin SDM, kemudian SDM antara lain petugas keamanannya ya, kemudian SOP yang sudah disampaikan oleh Ibu tadi terkait orang jual atau orang pedagang keliling dan yang lainnya, mungkin kita sebaiknya nanti menetapkan SOP. Berikutnya adalah kurang lebih infrastruktur pun itu kita harus melihat cash flow atau kas RT seperti apa yang nantinya mungkin kurang lebih yang saat ini dilaksanakan di perumahan-perumahan yang ada itu menggunakan CCTV yang memang terkoneksi di beberapa titik, nantinya bisa dikontrol oleh pengurus atau warga. Namun tetap melihat kembali apakah keuangan atau cash flow dari RT itu sendiri bisa memenuhi hal tersebut. Kalaupun tidak, nanti tidak bisa terpenuhi secara langsung, mungkin bisa diambil kesepakatan atau musyawarah yang nantinya bisa memenuhi infrastruktur itu sendiri.
karena memang kita harus melihat beberapa aspek Bu ya. Kita tidak bisa langsung menjudge satpamnya atau petugasnya kurang ketat atau seperti apa, tapi kita kembali melihat kembali kesejahteraan dari satpam itu sendiri. Apabila kita terlalu menekan dengan peraturan yang banyak dan SOP yang banyak, itu pun kita juga harus melihat dari sisi yang lain seperti apa. Jadi pentingnya MONEF itu sendiri yang harus dilaksanakan sebelum kita menetapkan atau mengambil keputusan. Mungkin cukup dari saya Ibu, mohon maaf apabila jawaban saya kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap jawabannya ya, sangat berkenan Pak. Monggo sekarang Pak Sus. Baik, terima kasih. Sepertinya sudah dijawab Pak Dimas ya. Konsepnya sebenarnya nggak jauh beda ya. Jadi untuk keamanan yang jelas fasilitas yang sudah ada di sini mulai dari SDM, faktor-faktor penunjang lainnya seperti CCTV yang sudah ada. Kalau sekiranya memang itu perlu diperbaiki, berawal dari kita pengkajian ulang ya. Tadi sudah disebutkan Pak Dimas juga sama, kita evaluasi keuangan ke-RT-an, setelah itu taruhlah kita itu nantinya mau membuat kebijakan baru masalah SDM, keamanan. Pastinya nanti kalau kita membuat peraturan itu juga harus diimbangi dengan gaji yang diterima. Itu pun harus melalui pengkajian ulang. Tapi yang jelas dengan keadaan seperti ini memang idealnya SDM kita arahkan untuk yang lebih baik demi keamanan kita semua. Salah satunya dengan kita mencoba kalkulasi ulang, mengkaji berapa gaji yang satpam yang perlu kita berikan dengan kewajiban mereka ataupun hak yang kita dapatkan adalah sisi keamanan. Terus untuk fasilitas penunjang, syukur alhamdulillah selama ini sudah ada CCTV yang sudah ada di pos keamanan. Sekiranya nanti perlu kita tunjang atau kita tambah lagi, kita tambah titik-titiknya. Akan tetapi kembali lagi kita kaji ulang, kita evaluasi kemampuan keuangan ke-RT-an, dan sekiranya memang itu sudah memang harus kita lakukan ya kita lakukan. Akan tetapi kembali lagi itu atas kesepakatan kepengurusan. Jadi secara kepastian kepengurusan RT nantinya yang merumuskan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Sus. Ya kita kasih aplaus ya kedua-duanya ya. Memang kayaknya wis klop loh Bu ya, Bapak Ibu ya. Jawabannya wis meh padha ae, gak ngerti nek rembukan sik ya ora ero aku ya. Baik, untuk pertanyaan berikutnya yang berikutnya monggo ya kita yang buka. Sudah mewakili blok E, F, G, C. Yang belum kami persilakan untuk blok H, I, sama B, sama A. Pak Adi, Pak Hadi, monggo blok A. Mungkin ada blok pertanyaan A. Perwakilan blok H. Hadi, monggo. Monggo Pak Adi. Oh, paham nggih? Ya, kita anggap paham. Baik, untuk yang blok I. Ya, mungkin blok I ada yang mewakili. Pak Dwi barangkali. Oh iya Pak Dwi. Monggo, kasih boleh mic-nya. Pak Dwi. Di situ enggak ada. Mic sih ya Pak Sodik, blok I. 1 menit singkat dan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Untuk kedua calon, Bapak calon. Nah, kira-kira Pak yang saya tanyakan, ada nggak program prioritas yang inovatif satu saja dari kedua masing-masing calon ini? Tolong disebutkan biar kita semua tahu Pak skala prioritasnya apa, inovasinya seperti apa. Satu saja. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak Dwi. Inovasi tentang keamanan Pak ya, bukan yang lain ya, karena topiknya keamanan. Monggo berarti yang jawab duluan Pak Sus ya. Monggo Pak Sus. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Menarik juga ini pertanyaannya ya. Inovasi yang nyata gitu maksudnya Mas Dwi ya. Jadi
berdasarkan pada yang sudah saya sampaikan tadi, berdasar pada kesepakatan pengurus, yang jelas memang kita harus punya ya, dan itu berkaitan dengan keamanan. Kalau saya secara pribadi sih, kita sering melihat akses keluar itu kan kalau pagi hari kan rame ya. Jadi kadang kita keluar masuk juga mungkin kurang nyaman karena keramaian yang ada di depan. Mungkin program yang paling terdekat seperti itu, akan tetapi kembali lagi tidak bisa saya jawab langsung, itu harus melalui mekanisme keputusan pengurus dan warga. Dalam hal ini sebenarnya pandangan untuk keamanan yang sisi depan, dalam arti keramaian yang ada di jalan utama, terus akses keluar masuk warga yang di saat pagi hari atau sore itu kan ramai banget ya. Itu memang ada perlu semacam kontrol ya, atau mungkin bahasanya lebih pos pantau gitu ya. Itu pun berupa wujud seperti apa saya juga tidak bisa menjelaskan secara spesifik ya. Cuman memang ada gambaran di situ karena untuk menyikapi ramainya jalan depan dan ramainya hulu hilir warga yang keluar masuk di saat pagi dan sore, memang menurut saya juga perlu adanya pos pantau di depan. Untuk wujud atau modelnya seperti apa belum bisa saya jawab sekarang. Itu harus melalui mekanisme kesepakatan kepengurusan RT. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sus. Ya, kita kasih aplaus dulu Bapak Ibu ya. Nah, biar semangat ya. Nanti Pak RT-nya ini kerjanya berat loh ya kalau gak semangat ya. Oke, berikutnya monggo Pak Dimas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan Pak Dwi. Pertanyaannya sangat spesifik sebetulnya. Jadi program apa ya Pak ya yang terkait keamanan? Satu saja. Karena saya bidangnya TI Pak ya. Simpel saja, mungkin saya saat ini nanti punya rencana sebetulnya, itu pun kita melihat cash flow, kondisi keuangan seperti apa, membuat beberapa titik CCTV yang terintegrasi menjadi satu, seperti itu. Karena saat ini hanya ada 2 titik CCTV ya, keluar dan masuk. Alangkah baiknya ada beberapa titik di masing-masing blok atau gimana nantinya bisa terintegrasi menjadi satu sistem seperti itu, yang nantinya supaya mungkin bisa mudah untuk monitoringnya, evaluasinya di kemudian hari seperti itu. Mungkin itu Pak, namun mungkin bisa nanti kita melihat kondisi keuangan seperti apa. Yang pasti kebutuhan untuk infrastruktur itu juga lumayan besar seperti itu, karena membutuhkan jaringan dan perangkat CCTV itu sendiri. Tapi mungkin kalau saya punya gambaran karena saya di bidang TI ya, mungkin integrasi titik CCTV yang ada di perumahan GPB. Itu aja mungkin dari saya Pak Dwi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus ya, luar biasa. Baru ini loh yang jawabannya beda, ada 2. Mang rembukan mosok digojoloki terus, beda lah ya. Kayaknya gitu ya. Tapi kalau dua-duanya jalan nanti hebat ya. Baik, monggo. untuk selanjutnya yang belum bertanya dari blok B sama blok B. Monggo, blok mungkin. B, monggo. Pak Rizky. Pak Rizky mau tanya? Pak Rizky, hadir Pak Rizky. Ayo monggo Pak Rizky. Kasih mic-nya, kasih mic-nya. Mumpung ada kesempatan di sini, silakan bertanya sepuas-puasnya ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini tadi agak terlambat tadi. Yang perlu kami tanyakan untuk segi keamanan sudah dijelaskan sama kandidat ketua RT tadi bahwa untuk perumahan kita keluar masuk hanya 1 CCTV aja di depan itu. Kemudian perlu juga untuk kandidat bahwa SDM untuk yang jaga pun juga harus personilnya harus ditambah, karena memang
untuk jam yang apa namanya malam hari itu memang hanya 1 orang aja gitu. Gitu aja sih Pak, mohon maaf. Pertanyaannya Pak? Tidak ada pertanyaan sih Pak, nanti aja. Oke. Belum ada. Belum ada Pak, ngikut Oke. aja Pak. Oke, mungkin yang lain ya. Yang mungkin pertanyaan yang belum ditanyakan dari 2 penanya lagi. Mungkin ada pertanyaan. Atau barangkali dengan penjelasan kedua calon tadi sudah mewakili. Sudah cukup mewakili? Mewakili dan juga jelas. Sudah jelas? Ya. Kalau sudah jelas dan lanjut. sudah mengerti semuanya, kita lanjut ke topik yang berikutnya. Yang ketiga, ya tentang pengelolaan administrasi ke depan ya. Bagaimana sih pengelolaan administrasi ke-RT-an ke depan ya? Yang mungkin punya inovasi atau apa ya. Monggo, mungkin berikutnya yang belum tanya sama sekali yang blok belum H. tanya. Blok H. Blok H ada Pak Pudu, Tentang monggo Pudu. administrasi. Ada yang tanya blok H, barangkali kasih kesempatan terlebih dahulu. Belum ada Pak Rubin Gak ada. kayaknya. Atau yang malu, lain? Atau malu pakai kertas boleh ditulis ya. Oh Pak Heru blok H, ayo kasih mic-nya. Oh boten. Oh boten. Berarti kalau dalam malam ini tidak bertanya, berarti dianggap mengerti dan paham ya. Ya. Nah, jadi mumpung ada di sini, kalau nggak jelas dipertanyakan, jangan sampai nanti setelah pulang dari sini, aku kata takon Bang Janing. Iya, sampai Pak Rubin gak dikei Gak dikei waktu. Ya. Nah. Monggo. Oh monggo. Pak Dibyo. Monggo, silakan. Blokku Pak iki Pak. Iya, wakilmu. Monggo Pak Dibyo. Singkat dan jelas Pak, 1 menitnya. Pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan saya tanyakan, ini ada beberapa warga yang secara administrasi itu sampai sekarang belum bayar. Lah, ini yang saya tanyakan, bagaimana langkah-langkah Anda untuk mengatasi warga yang belum membayar iuran. Itu aja. Terima kasih. Secara administrasi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya singkat tapi jawabnya wabot iki ya. Monggo, berarti sekarang yang jawab dulu Pak Dimas. Monggo Pak Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak, pertanyaan berat banget Pak itu Pak. Jadi nantinya mungkin saya kan sebelum seandainya nanti itu berjalan, pengurus itu berjalan, pasti dimulai dari pembentukan pengurus, kemudian tata tertib. Jadi setelah pembentukan pengurus itu sendiri, nanti timeline berikutnya adalah tata tertib. Setelah tata tertib, kemudian kita akan melakukan perencanaan dan kemudian mengevaluasi. Nah, pada poin tata tertib itu sebaiknya nanti juga dimasukkan mengenai poin-poin mengenai tata tertib pembayaran iuran. Namun apabila tanya spesifik, kalau tidak ada yang tidak membayar, mungkin ya tetap kembali ke jawaban sebelumnya Bapak. Jadi kita melalui pendekatan persuasif. Alasannya apa? Karena apa? Karena mungkin banyak kendala kan Pak, mungkin yang tidak diketahui oleh warga yang memang dari yang bersangkutan mungkin ada permasalahan terkait keuangan dan yang lain-lain, dan hal itu perlu diidentifikasi terlebih dahulu, kemudian baru kita mengambil kebijakan, karena tidak bisa secara langsung kita menetapkan seperti itu. Tapi dasar-dasar aturan tata tertib terkait pembayaran iuran dan lain-lain sebisa mungkin kita bisa masuk ke dalam tata kelola atau tata tertib perumahan warga Gaya Permatabuduran. Jadi itu yang menjadi landasan atau dasar kita untuk menetapkan kebijakan. Mungkin dari saya itu saja Pak Dibyo. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata katanya yang berat itu yang jawab Pak. Yang bertanya yang berat katanya ya. Nah, luar biasa jawabannya dan banyak solusinya. Baik, berikutnya monggo Pak Sus yang menanggapi pertanyaannya. Sebelum kita membuat kebijakan atau peraturan yang baru melalui kepengurusan yang baru,
terlebih dahulu kita berkoordinasi dengan kepengurusan RT yang sekarang berjalan. Jadi mengenai hal-hal yang tadi ditanyakan Pak Dibyo, kembali lagi untuk merumuskan ke depan kita harus melalui proses musyawarah dengan pengurus. Akan tetapi sebelum melangkah ke situ, yang perlu digarisbawahi adalah kita kaji ulang, kita lihat lagi sejauh mana atau keadaan keuangan yang ada di GRT-an yang sekarang berjalan. Artinya apa? Jika ternyata yang selama ini berjalan ada kendala-kendala, secara otomatis nanti kepengurusan yang baru dengan kepengurusan yang lama bersinergi untuk menyelesaikan masalah itu. Dalam arti apa? Bukan berarti kita menyelesaikan dengan kita tutup, bukan. Akan tetapi penyelesaian dengan cara kita melihat, mengevaluasi lagi kendala-kendala apa yang selama ini dialami pengurus RT yang sekarang berjalan. Dari situ nanti kita punya suatu gambaran ataupun pijakan untuk membuat suatu tata tertib ataupun aturan-aturan yang untuk dilaksanakan di kepengurusan yang baru bersama pengurus dan warga. Terima kasih. Terima kasih, kita kasih aplaus untuk keduanya ya. Ya, jawabannya saling melengkapi ya kalau saya lihat ya. Alhamdulillah kayaknya kedua-duanya ini memang benar-benar tidak salah Bapak Ibu memilih kedua-duanya ini ya. Siapapun yang jadi insya Allah akan saling melengkapi dan akan membangun RT ini semakin luar biasa. Kita buka untuk pertanyaan berikutnya. Yang kedua, silakan, monggo. Terutama mungkin dari blok yang belum, ya, atau yang belum bertanya, ya boleh, ya, yang belum bertanya, monggo. Atau barangkali ibu-ibu lagi karena ini mengenai administrasi, misalnya bersangkutan dengan keuangan, biasanya ibu-ibu ya, Pak Rubin. gitu ya. Monggo ibu-ibu. Barangkali kalaupun nggak ada pertanyaan bisa masukan atau usulan ke calon ketua RT kita, monggo mungkin ya kesempatan kali ini. Pertanyaan dulu mungkin ya, monggo pertanyaan dulu. Yang mau bertanya, sekarang yang tadi sudah bertanya karena nggak ada, berarti yang sudah bertanya, untuk kasih kesempatan untuk mungkin para sesepuh. Mungkin ada yang bertanya, boleh ya. Pemikirannya barangkali lebih jauh, berpengalaman, dipersilakan untuk bertanya. Monggo kalau ada yang bertanya, boleh semuanya. Buatan. Yang tadi sudah bertanya masih boleh bertanya ya, karena wis gak ono sing tekon ya. Ayo siapa yang sudah bertanya tadi boleh bertanya lagi. Beda topik, monggo. Beda topiknya ini ya, monggo. Ada kesempatan. Pak Rizky, tadi yang belum siap pertanyaan barangkali sudah siap pertanyaannya Mas Rizky. Mungkin monggo. Ada. Ayo. Tadi ruang lingkup keamanan belum siap, monggo untuk ruang lingkup administrasi. Mungkin. Ya, monggo Mas Rizky. Ada, Pak? Belum. Belum juga. Oke. Masih waktunya masih cukup. Apakah sudah jelas semuanya dengan penjelasan dari kedua calon kandidat tadi? Atau pertanyaan dari Pak siapa jelas. tadi itu sudah mewakili? Dianggap cukup? Cukup. Oke. Kayaknya sudah cukup Pak Rubin ya. Karena penjelasannya sudah luar biasa hebat ya. Insya Allah saya yakin sekali ya kita sudah mantap. Siapapun dari kedua ini yang nanti menjadi ketua RT, kita sudah mendengarkan semuanya mulai dari visi misi dan jawaban pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Saya yakin nanti yang terjadi akan membawa perubahan untuk di KRT-an ini ya. Dan tadi sudah disampaikan, diingat Pak Sus, Pak Dimas, sing sampaikan tadi nanti ditanyakan loh ya kalau sudah jadi ya. Wingi waktu ngumpul dek kono jerene ngene ya, sampai dek kono ya. Baik dari penyampaian visi dan misi, juga pemaparan dan jawaban pertanyaan dari penjelasan semuanya bisa kita simpulkan, kita renungkan, karena di tanggal 25 nanti kita akan memilih kira-kira jatuh ke hati siapa kita memilih ya. Monggo nanti direnungkan di rumah ya. Oh satu masih ada, monggo. Ada kesempatan. Ada yang bertanya. Pak Sinten?
Ini Oh, moga-moga. Pak Haji. Nah, monggo, karena masih ada waktunya. Oke, selamat malam Pak. Mohon maaf saya tanya lagi. Dari penjelasan semua itu, saya agak menyimpang cuman masuk dalam pembahasan ya Pak ya. Saya ingin tahu bobot untuk memilih ya antara kedua calon. Pertanyaan saya simpel, bagaimana Anda menjelaskan tentang ke-RT-an dan kepemimpinan? Itu saja, terima kasih. Sebentar Pak ya, ngapunten ya. Untuk topik kita sudah tetapkan ya. Kalau masalah ke-RT-an maksudnya ini yang apa spesifiknya? Apakah administrasinya? Enggak, arti ke-RT-an dan kepemimpinan. Pangapunten kalau menyimpang, mohon dengan sangat kami cut ya. Monggo, yang sesuai topik yang ada, silakan. Ada yang lain? Cukup Pak Arman ya? Sudah kayaknya. Oh turun cek anak iki. Mari kita cek ini Pak Roman, mari kan baru doa atas aku. Oh ya. Terima kasih Bapak Ibu, saya kira untuk sesi tanya jawab bisa kita akhiri ya. Dan insya Allah pertanyaan panjenengan semua sudah mewakili ya, sudah mewakili dan bisa menggambarkan kira-kira nanti hati saya jatuh kepada Pak siapa ya. Nah, pada waktu tanggal 25, monggo ya, masih waktu yang cukup ya. Silakan nanti direnungkan di rumah dari masing-masing jawaban, dan kita yakin jawaban siapapun yang jadi, mari kita dukung bersama. Dan saya sebagai moderator dalam sesi tanya jawab ini mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Selanjutnya saya kembali kepada Pak Rupin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya yang telah berpartisipasi dan juga telah bertanya ke atas kedua calon kandidat. Baik, sesi tanya jawab sudah berakhir. Kini saatnya untuk acara berikutnya, yaitu penutup penyampaian harapan dan dukungan yang akan dibawakan oleh Bapak Rohman. Setelah itu nanti ada acara pembacaan doa dan akan ditutup dengan MC. Untuk itu penyampaian harapan dan dukungan, monggo Bapak Rohman dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua hadirin, saya sangat berterima kasih karena telah mengikuti pemaparan visi dan misi kedua kandidat calon RT 7 RW 02, yang mana dalam penyampaian visi dan misi sudah sangat bagus. Nanti tinggal implementasi di lapangan seperti apa. Dan saya juga berterima kasih kepada Bapak Ketua RT, Pak Kustaji, yang telah memberikan ruang kepada warga Kriya Bermatambuduran untuk mengadakan pemilihan RT 07 RW 02. Memang tugas RT cukup berat karena RT itu langsung berhadapan dengan masyarakat, tapi buruane gak sesuai. Memang ke depan kita hanya harus punya perencanaan yang matang, termasuk membuat peraturan, termasuk budgeting untuk kegiatan dan operasional
RT 07 RW 02. Saya berharap kepada semua warga Gria Permata Buduran, kita mendukung siapapun yang menjadi ketua RT ke depan. Kami selaku panitia sudah berusaha semaksimal mungkin untuk berbuat fair, untuk berbuat jujur, dan manakala ada kekurangan, saya bersama tim panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian harapan saya kepada kedua calon RT. Manakala nanti terpilih menjadi RT, harapan saya jadilah RT yang bisa mengayomi seluruh warga Gria Permata Buduran. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi acara dari awal hingga akhir, alhamdulillah dapat berjalan dengan lancar, syukur alhamdulillah, dan disimpulkan juga sampai pada titik harapan dan juga dukungan bahwasanya semua pun kita berharap kedepannya GPB akan lebih baik lagi. Dan sebelum ditutup dengan doa, terlebih dahulu saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya secara pribadi bila mana tutur kata saya ada yang kurang berkenan di hati panjenengan sedaya. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk itu kita tutup dengan pembacaan doa bersama yang dahulu ini akan dipimpin oleh panjenenganipun Bapak Haji Suwanto. Kepada Bapak Haji Suwanto dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sareng-sareng sederek kula ingkang kula cintai warga Gria Permata, monggo sareng doa sareng-sareng nggih maos inna anjalnahu fi lailatul qadr nggih kalih alam nasrah supaya benjing menika ketua yang terpilih saged berteman amanah panjangan sedaya saged diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anjalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazalul malaikatu faruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli am. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadraka wa wadana anka wijrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak wa inna ma'al usri yusra wa idza barakta wansab wa ila rabbika warghab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa baraka ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan ju'abini amahu wa yukabi wajidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil wajhikal wa azim sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tujina biha min jami'il aqwali wal akhwat wa tadilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyat wa tarfauna biha indaka la darajat wa tubalikna biha asal khayat min jami'il khairati fil khayat wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka selamatan bidin wa afiatan bil jasad wa jiyadatan bi ilmi wa barakatan bi rezeki. Allahumma lakal hamdu ala makrifatika bi nuri rukika arona wa bil fadlika istafnaina wa ajna minar rasidin. Rabbana la tujigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmata innaka antal wahhab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakuna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar wal khilna jannatal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah,
acara dari awal hingga akhir dapat berjalan lancar. Mudah-mudahan apapun yang terjadi kita akan berharap yang terbaik untuk kita semuanya. Baik, untuk selanjutnya kita sesi santai yang mau berkaraoke ria, monggo. Ya, dan perlu diingatkan kembali bahwa bahwasanya tanggal 25 nanti panjenengan akan didatangi oleh tim 9, bukan K9 ya, tim 9 ya. Tim 9 nanti akan datang ke rumah Panjenengan Sedoyo untuk memberikan kartu suaranya untuk panjenengan pilih siapakah yang akan Anda pilih, silakan dipilih sesuai hati nurani panjenengan ya. Oh iya, iya, aku turun disuguhi dhewe ya. Ngomong tok kan mau. Nyanyi dhewe. Mulut adalah salah satu jalan masuk kuman ke dalam tubuh. Jaga kesehatan mulut dengan Listerine. Kulmin untuk DJ Audio Sound System F5. Sponsor ya, yang barangkali panjenengan mau membutuhkan sound system bisa menghubungi F5 ya. F5. Audio Sound System F5. Langsung nggak, Bu? Nanging ning ati tansah kelingan manisi janjimu kuwi nglarake ati najan ning isih kuat nyangga tatu sing ana dodong peri rasane yen eling kowe angel tambane. Monggo yang mau nyanyi lanjut lagi sini ya. Los. Opo aku salah yen aku cerita opo anane wong sing ning sandingmu ben melu krungu piye tenane. Opo aku salah yen aku kondo opo anane ceritane tresno nalika biyen aku lan kowe. Wasik. Senajan aku lorong ning isih kuat nyangga